Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian pasolatan pada malam hari ini. Terlebih dahulu membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan memohon kepadamu amal-amal yang dapat diterima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nafas untuk kita, Allah yang mengatur organ tubuh dalam diri kita. Kita minta, kita tahu, atau kita tidak minta, atau kita tidak tahu, tetap Allah urus. Makanya Allah itu sebagai Rabbun. Rabbun itu yang mengurus, yang merawat, yang menjaga. Ngopeni. Kita itu diurus oleh Allah. Dan bersyukurnya Allah berikan kesempatan waktu hidup kita untuk taat beribadah kepada Allah. Ada orang yang sama-sama usianya sampai sepadan dengan kita, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mempercayai agama Islam. Atau bahkan yang sama-sama mengakui Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi baru sekadar di lisan, belum di arkan, belum di perbuatan. Hadirnya jenengan di sini mudah-mudahan menunjukkan bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Allah. Taat diwujudkan dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah bisa berjamaah di masjid. Hari Rabu minggu kemarin ya, di Sumatera itu kan ada bencana. Sampai ada sekarang berapa? 400-an ya? Udah 600 malah. 400 orang. Mungkin itu yang sudah, mohon maaf, yang meninggal atau tewas. Tetapi yang belum atau yang selamat belum tentu setenang, senyaman kita. Jenengan sekarang enak, bisa thalabul ilmi, bisa sambil selonjoran, sambil sandaran, sambil ngantuk. Teman-teman kita, saudara kita yang di sana mau tidur ya bisa tidur, tapi tempatnya yang kurang nyaman. Ya,
kelingan anake. Terus pokoknya nggak nyaman. Makanya kalau tidak salah muda-mudi gelondong ya, itu membuka donasi berupa uang untuk bantuan. Nah, ini iklan tapi kebaikan ya. Saya di TV tolong di-spill ya, disampaikan di pengajian. Oke. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mau mendonasikan berupa uang, silahkan menghubungi IMG ya, atau Mas Eca yang ada sekarang, atau putranya Pak No ya, Mbak Ajeng, dan lain-lain. Silahkan menghubungi mereka ya. Sekecil apapun nominalnya itu sangat bermanfaat bagi mereka. Hadirinkumullah, usia kita itu ada yang di bawah 40 tahun? Waktunya selain Eca ya. Sudah 40 tahun ke atas. Ada yang double malah ya. Maksudnya 40 kali 2. Kalau dari usianya para nabi, kecuali Nabi Isa, itu menunjukkan matangnya seseorang. Seseorang itu bisa dikatakan mulai hidup. Itu begitu masuk ke usia 40. Bukan berarti di sebelum usia 40 dia nggak hidup. Tapi bagaimana dia akan endingnya itu dilihat dari mulai usia 40 tahun. Nah, saya sudah lebih dari 40 tahun. Jadi sudah kebaca, oh ini berarti begini. Mendekati kematian, kan kita semakin dekat ke kematian atau semakin jauh? Semakin dekat kepada batas akhir jatah hidup kita. Nah, yang meskipun usia kita bertambah, kemudian semakin mendekati ajal, jangan mengendorkan semangat kita untuk taat kepada Allah. Justru di usia bertambah, semakin bertambah lebih dari 40 tahun, kita harus tetap semangat, tetap muda. Muda dalam apa? Dalam memperbaiki perilaku, dalam memperbaiki akhlak, terutama hal ibadah kepada Allah. Dalam hidup itu kan tidak akan lepas dari yang namanya emosi, baik itu yang negatif ataupun yang merusak atau yang membangun. Hujan ya. Nah, setiap orang, siapapun orang itu disebut baik, disebut sabar manakala setelah diuji. Kalau orang diam itu belum tentu sabar. Tapi kalau sudah diuji, dites, kemudian responnya bagaimana, baru kita akan tahu seberapa besar tingkat emosi dia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas yang namanya emosi. Marah terutama, nesu, iri, sengit ya pada orang lain. Kadang senang, kadang sedih, pokoknya silih berganti. Malam hari ini hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, pertemuan ke-252. Saya ambil judulnya melepaskan emosi ketika sholat. Kalau bahasa gampangnya itu, sholat itu sebagai sarana meluapkan emosi kita dalam masalah kehidupan. Kok sampai sebegitunya? Kenapa harus memilih sholat? Orang lain itu supaya tidak stres, supaya tetap stabil emosinya, jiwanya, ada yang menganjurkan YOGA. Apa itu? Yoga. Tarik nafas, konsentrasi, terus begitu ya. Ada yang sila, ada yang begini dan seterusnya. Kalau nama lainnya itu apa? Meditasi ya. Ada yang begitu.
sampai dibela-belain. Setelah orang melakukan yoga, dia merasa jiwanya tenang. Ya, bagi yang memang pas pakai yoga. Ada juga orang itu mengelola emosinya, begitu marah, nesu, gak nyaman, lari. Ya, lari dari kenyataan ya. Lari-lari kecil, jalan kaki. Ada orang yang demi menjaga kesehatannya itu mau rela menjalankan atau melakukan jalan kaki. Ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang sebelum matahari terbit, ada yang pas tengah hari, ada yang malam hari, demi menjaga kesehatan, terutama fisik. Nanti katanya bisa berimbas kepada emosi. Apalagi dengan dalil berjalan kaki 10.000 langkah per hari itu bisa mengawetkan usia atau bisa awet muda. Boleh dia percaya, boleh percaya itu, tetapi karena itu adalah pengetahuan, kita harus buktikan dulu. Sudut pandang dalam Islam itu bagaimana? Nah, begini. Usaha atau ikhtiar seseorang untuk sehat, untuk mengelola emosinya boleh beragam, tapi jangan sampai menjauhi siapa zat yang mengatur emosi. Muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Siapa? Allah. Maka dalam keadaan apapun, emosi apapun, kita tetap harus connect dengan Allah. Kan begitu kemarin yang Allahumma gfirli sampai selesai ketika duduk di antara sujud, itu poinnya adalah supaya kita itu tetap connect dengan Allah apapun keadaannya. Ada orang yang minta dipanjangkan umur, lalu ia ikhtiar, usaha. Ada yang lari, ada yang menjaga pola makan, ada yang meditasi, ada yang menjauhi kerumunan, dan berbagai ritual atau kegiatan aktivitas lainnya. Tapi mereka melupakan siapa yang punya umur. Siapa yang menentukan umur? Allah. Mestinya di samping usaha yang disebutkan tadi, itu harus minta kepada Allah dengan doa, dipanjangkan umur, dianugerahkan rahmat, kasih sayang Allah. Di mana itu didapatkan? Yakni dalam sholat. Kita butuh pertolongan Allah. Kita itu yang butuh pertolongan Allah, bukan Allah yang butuh dimintai pertolongan. Allah mah nggak butuh. Semua orang di dunia ini, baik mukmin ataupun yang tidak mukmin, tidak meminta pertolongan kepada Allah, Allah tetap kuasa dengan kekuasaannya. Tapi kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, berarti kita sudah mengasingkan, sudah tidak connect lagi dengan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kalian semua itu dengan kesabaran dan sholat. Itu jadikan patokan kita. Kita itu butuh pertolongan dari Allah. Apa itu? HP itu, ini kan kalau ibu-ibu mungkin bapak-bapak nggak begitu dengan HP ya. Kalau anak-anak muda mungkin Mas Eca itu kalau HP ketika sudah low bat ya, baterainya sudah minim, apalagi di bawah standar, di bawah 20% atau di bawah 10%, mesti panik. Takutnya Presiden Prabowo menghubungi. Ya nggak mungkin ya. Siapa tahu dihubungi orang penting, nawarin pekerjaan atau mau janjian atau mau apa, sehingga dia
Gimana caranya supaya mendapatkan setrum untuk ngecas HP-nya biar tetap ada nyawanya. Nah, kita pun sama. Kalau kita sudah ngedrop, sudah hampir jarang itu berbuat baik, ketaatannya sudah mulai melorot, mulai menurun, kita harus segera cas. Ngecas kita itu dengan sholat. Jadi di energi kita itu, hidup kita itu dengan tambahi melalui sholat. Pak Ud mah mentang-mentang lagi pengajiannya kajian pasolatan yang diunggulkan sholat. Ya memang iya. Masa saya harus menyarankan meditasi, yoga? Oh raiso. Bukan paknya ya. Tapi sholat itu semua orang memang diwajibkan. Jenengan tidak bisa yoga, jenengan tidak bisa mancing, jenengan tidak bisa pit-pitan, nggak masalah. Ya, apa karena nggak bisa itu waktunya, apa pancingnya nggak ada ya, atau sepedanya nggak ada, atau mau jalan kaki sepatunya nggak ada, nggak masalah. Ya, tapi kalau sholat dia harus diprioritaskan, diutamakan. Saya itu seminggu sekali itu disempatkan. Nah, disempatkan untuk lari jalan kaki. Ya, istri saya ngajak, ya nggak apa-apa. Diniatkan ibadah sambil olahraga. Ya kan bonusnya kan, kita niatnya ibadah bismillah. Ini mah untuk syariat ikhtiar supaya sehat. Tapi kalau niatnya saya mau jalan kaki, ben apa? Ben langsing. Biar mengurangi beban. Mengurangi beban berat badan boleh. Tapi yang mengurangi beban dosa itu yang harus diutamakan. Di antaranya dengan banyak istighfar lalu sholat. Ya. Ada yang secara fisik, mohon maaf ini ya, badannya besar tapi jarang sholat, sudah itu sudah beban berat badan, beban ratau sholat. Kalau ada memang beberapa penelitian itu gerakan-gerakan sholat bisa menyehatkan. Ya, ada yang dari mulai takbir, ruku, duduk di antara sujud, ya sujud itu secara medis ada. Tapi kita ingat, kita itu sholat bukan karena alasan kesehatan. Sholat kita itu memang untuk apa? Li zikri, yakni untuk menunjukkan kita itu ingat kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi ayat yang tadi saya bacakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ini secara tidak langsung menegur kita, mengingatkan kita, hei para manusia, hei menungso-menungso, kalau hatimu kusut karena banyak masalah, pikiranmu tuh sesek, emosinya meletup-letup, ayo lakukan sholat. Tapi ini kebanyakan ini, seringnya justru kita itu sholat dalam keadaan membawa semua beban. Sholat itu pengennya kan lepas dari beban. Tapi banyak orang, ada orang yang sholat justru dalam keadaan membawa semua beban. Apa maksudnya? Ya ada rasa kesel, kadang-kadang mikirin tagihan listrik, ya pulsa, kadang juga mikirin wajah orang lain karena jengkelin kita. Jadi kita tuh sholat tapi bawa beban, itu masalah ya. Padahal Rasul itu kan menyampaikannya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan hatiku ini berada dalam keadaan sholat. Rasul itu senang ketika waktu sholat tiba, saat waktu sholat wajib ya,
Makanya suatu saat kan dulu pernah saya sampaikan, wahai Bilal, arihna bis sholat, istirahat kami dengan sholat. Sumpek urusan peperangan, mengelola manajemen umatnya, minta kepada Bilal, Bilal pause dulu, jeda dulu, istirahat dulu dari urusan yang pelik masalah dunia. Kita hadapkan diri kita kepada Allah dengan sholat. Arihna bis sholat. Makanya sholat itu kan secara tidak langsung ibaratnya masalah kita itu hidup itu panas, sholat itu menjadi AC-nya, menjadi pendinginnya. Kalau ada urusan di dunia itu marahi mumet, marah emosi, sholat. Sebelum sholat apa dulu? Wudu. Nah, wudu itu kan secara filosofisnya suasana panas. Panas itu akan kalah, api itu kalah dengan apa? Air. Wudu. Apalagi dengan isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Kalau dalam hadis itu bahwa air yang menetes dalam anggota wudu kita itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita sampai tetes terakhir, sampai dingin. Jangan setelah wudu kalau masih panas, berarti ada yang aneh. Makanya wudunya diperbaiki. Kalau hati merasa gerah, sholatlah. Kalau hati penuh amarah, ruku. Sing nesu-nesu petantang-petantang kan berdiri itu, kon ruku. Kalau hati ini meledak-ledak, meluap, emosinya sudah hampir nggak kuat lagi, maka apa? Sujud. Sujud itu berarti apa? Yang paling tinggi dari anggota tubuh kita, yakni kepala, diletakkan sejajar dengan kaki. Tidak ada apa-apanya kita itu sama dengan kepala, dengan kaki sama dengan tanah. Jadi ngapain kita meluap-luap, ngapain kita emosi? Lebih baik sholat. Maka malam hari ini kita kan judulnya melepaskan emosi dengan sholat. Nah, masalahnya itu sholatnya yang kayak apa? Ya sholat, kalau masalah sholat wajibnya sudah dilakukan dengan berjamaah di masjid misalnya, alhamdulillah. Saya kalau sholat berjamaah itu enggak dapat, maksudnya itu enggak kena. Lah kenapa? Karena mau khusyuk tapi kadang imamnya terlalu cepat, mau khusyuk tapi imamnya terlalu lambat, malah yang ada dongkol. Jadi gimana? Sudah jenengan sholatnya berjamaah itu sudah mutlak dapat pahalanya 27 derajat. Nek jenengan sholat fardu sendirian itu satu derajat pun, ini kata Pak Yai saya itu pun kalau kamu bacaan Al-Fatihahnya benar. Berarti kalau untuk sholat fardu ikut ke jamaah. Kalau kurang mantap, lakukan sholat sunnah. Di saat sholat sunnah itulah kedekatan kita dengan Allah, dari mulai takbir sampai salam itu bisa dimaksimalkan. Karena bacaannya mau berdiri mau lama silahkan, karena kita yang ngatur. Dalam sholat sunnah ini ya, mau ruku yang lama silahkan, karena kita yang ngatur. Mau sujud yang lama silahkan, mau duduk di antara dua sujud yang lama silahkan, karena kita yang ngatur. Maksudnya kita sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah itu syarat dan ketentuan berlaku. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka makmum harus manut imam. Imam harus tahu keadaan makmum. Imamnya pengennya panjang bacaannya, lihat makmum. Men enggak grundel-grundel ya, karena setiap makmum itu berbeda-beda fisiknya ya, ataupun urusannya. Dia mungkin gagah, strong,
kuat berdiri, kuat ruku lama, kuat sujud lama. Tapi bisa jadi dia tuh janjian, ada urusan, mau bisnis, atau apalagi ke bandara, ke stasiun yang waktunya sudah dipatok. Ya, maksudnya jam 6 lebih berangkat ya berangkat, kalau enggak ditinggal. Makanya sewajarnya ya. Ya masing-masing tahu diri. Si imamnya lihat-lihat dulu ya. Wah, ini karena wajah-wajahnya ini kuat ini kalau saya baca ayat ini. Alhamdulillah, bismillah bisa. Tapi kalau di pesantren harus manut ya. Misalnya imamnya Pak Yai ini bacanya panjang, harus manut ya. Itu menguji kesabaran. Orang nggak usah gurundel, nanti malah nggak barokah ilmunya ya. Kan memang kalau di pesantren itu disetting untuk menguji. Ayo, kamu hafal Al-Quran, saiki nek dibacakan Al-Quran tapi sebagai makmum piye rasane. Kan ada yang hafal Sabihis, hafal dari mulai An-Nas sampai Amayata Sa'alun misalnya, yang juz amma hafal, dia hafal sendiri. Nah sekarang kalau kamu mendengarkan imam membaca Al-Mutaffifin misalnya, sanggup enggak? Oh, hafal aku. Bukan masalah kamu hafal atau sudah di luar kepala, tapi kamu sanggup gak mengikuti imam? Ya, di dalam sholat fardu. Kalau pengen sholatnya yang lebih khusyuk, lebih nyaman, maka lakukan sholat sunnahnya. Sekarang kita bayangkan ini ya, nanti sambil prakteknya enak kita kalau pengalaman loh ya, itu pas sholat malam. Kalau sholat qobliyah atau ba'diyah itu kadang ada sisi-sisi manusianya pengen ria, pengen dilihat. Misalnya ibu itu sholat biasanya Allahu Akbar, amin, jadi Allahu Akbar. Kalau pas ada orang, tapi kalau sholat malam pas sendirian, itu kan yang tahu siapa? Hanya Allah dan siapa? Cicak mungkin ya. Mungkin cicak yang nongol itu malam-malam ini ada orang bangun ngapain? Nah, cicak. Tapi sayangnya, untungnya cicak nggak ngomong ya, nggak laporan. Ketika takbir Allahu Akbar, itu artinya kan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, bukan masalah kita yang besar. Apapun masalahnya yang kita alami, yang kita rasakan, itu belum ada apa-apanya, cetek. Makanya Allahu Akbar. Urusan kita banyak. Wah, sudah bulan Desember, akhir tahun. Wah, udah mikir mau kontrakan gimana ini, anak mau begini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah yang tadi itu kecil, mesti akan ada solusinya. Nah, ini untuk motivasinya bagaimana? Ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Tugas kita adalah sabar, nggak usah ngeluh, apalagi update status, ngeluh di media sosial, nggak usah ya. Saya tadi malam status yang agak negatif dikomentari ternyata, padahal saya pakai bahasa Sunda. Lami pisan ngantosana. Ada yang tahu artinya apa? Lama sekali menunggunya. Itu apa? Jadi ini mau cerita ya. Saya itu diajak rapat oleh Pak Saijan. Tahu ya Pak Saijan, di tempat makan yang bukan biasanya di Jalan Imam Kiri Timur. Dari mulai datang rapat selesai 1 jam, yang dipesan itu belum rampung, belum datang. Padahal itu jam 10 lebih 10. Jam 9 itu kan mulai janji jam 9. Maksudnya jam 9 itu diharapkan sepi. Ya memang sepi, malah itu udah nggak banyak pelanggan. Jadi jam 9 sampai jam 10 lebih 10 baru datang.
Ya pokoknya itu ada 5 orang yang sudah tersaji itu 3, 2 orang yang belum, yang 2 orang itu saya. Jadi laparnya itu malah adanya emosi. Maka saya bikin status itu, dikomentari, sing sabar bro. Oh iya sing sabar, ya kan sudah kejadian kan. Nah ini berarti emosinya belum terkontrol ya. Untung saya tidak menyebutkan merek ya. Maksudnya tidak menyebutkan di warung mana enggak. Cuman komplain Mbak Saijan, wes sesok ratah ning kene meneh kapok. 1 jam rapat itu sudah bahas, itu sudah selesai, ngenteni iki kurung. Ya sudahlah. Jadi kadang emosi kita begitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan masalah kita yang besar. Masalah kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah ya. Jadi waktu mengangkat tangan, niatkan kita itu mengangkat semua beban kita. Allahu Akbar. Lepaskan. Allahu Akbar. Urusan SPP, anak-anak mau ujian. Kalau nggak bayar ujian, ento kartu ujian. Nggak bayar SPP maksudnya ya. Saya kan anak saya di sekolah swasta. Jadi beda kalau sekolah negeri kan. Mau ujian semesteran biasa-biasa aja, tinggal mangkat ujian. Kalau swasta bayar dulu ya, harus lunas dulu sebelum ikut ujian ya. Itu juga kepikiran saya juga normal ya. Jadi Allahu Akbar, beban anak harus bayar, yang besar bayar, yang kecil bayar, belum untuk istri, belum juga bayar listrik dan lain-lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Masalah itu mah sepele. Banyak orang atau ada orang yang lebih dari saya. Maksudnya yang lebih mungkin masalahnya lebih besar. Tapi mereka biasa-biasa aja, enjoy aja. Ya. Jadi jangan lebay, ya. Gak usah lebay. Saya itu begini. Lihat tuh orang lain ada yang lebih menderita dari kamu. Makanya kalau urusan dunia bagaimana? Lihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Misalnya ini Mbah Prapto kemana ini? Mbah Prapto itu sudah senior, sepuh, tapi masih semangat ke masjid. Saya masih muda, masih kuat. Masa kalah sama yang sudah sepuh? Nah itu bagus lihatnya ke atas. Karena urusan ibadah untuk akhirat. Tapi kalau urusan dunia lihatnya yang ke bawah. Motornya kok ora tahu ganti toh ya. Orang lain mah sudah ada Nmax, ada yang pokoknya yang susah ngucapinnya, ada yang besar, sampai helm juga bisa dicemplungin. Ayah itu dari zaman dulu, tahun 2007 masih Vega. Ini nyebut merek. Orang apa-apa. Kan yang penting bisa jalan kan? Apa karena motornya larang terus gede jadi istimewakan di jalan raya? Sama aja, kalau pas macet ya harus macet, ngantri juga ya. Bayangannya juga hitam. Oh iya, sama bayangan juga hitam ya. Malah kalau bayar pajak lebih gede kan? Saya masih 168. 113. Berarti sebelum 2007 ya. Saya baru kemarin ya di BPD. Ketika ruku, paksakan hati kita itu berkata. Apa yang kita katakan? Ya Allah, aku tunduk. Tidak semua harus aku genggam. Ketika ruku, kita menggenggam lutut kan? Ini dipegang. Laporan kepada Allah, ya Allah, aku ya kuatnya cuman genggam ini aja lutut, nggak semua bebanku itu bisa digenggam. Maka tolong lepaskan. Ruku, puji Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Puji Allah, tahmid Allah, lalu mohon kepada Allah. Karena kalau sudah Allah ampuni dosa seseorang itu, maka apa-apa yang akan di langit diturunkan. Rezeki itu akan mudah, dengan mudahnya dialirkan kepada orang yang suka beristighfar.
mustaghfirin. Al mustaghfirin bil ashar, terutama orang yang mohon ampun pada waktu sahur. Ini sepertiga malam akhir. Kata Nabi, bagaimana ketika sujud? Ketika sujud, paksakan juga dalam diri kita itu berkata, tapi rasa seru-seru. Ya Allah, ini posisi paling rendahku, tapi inilah saat hatiku paling dekat denganmu. Dalam hadis Nabi disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud, maka berbanyaklah doa. Ingat loh ya, ini kalau sholatnya sendirian. Nek sholat berjamaah repot. Imamnya sudah selesai sujud, Allahu Akbar, ini masih doa. Lah kenapa kok nyelisihi imam, kok beda dengan imam? Saya mengamalkan hadis. Apa hadisnya? Fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Iya memang begitu, tapi kamu tuh sebagai makmum rasa beda-beda ini dengan imam. Kan kadang yang kalau pas berjamaah ya sujud, imamnya Allahu Akbar, duduk dan sujud. Kita ikutan Allahu Akbar. Samping kanan atau kiri depan kita itu ada yang masuk sujud aja. Nah ini orang mau sholat berjamaah apa harus dewean? Kok suwe banget? Ya, kalau berjamaah tapi masih ada di sini. Ya mungkin ada 1-2 orang ya. Maka apa? Ikuti imam. Ya. Kalau mau lama-lama sendirian sana, sakarepmu mau sujud yang lama dari mulai jam 3 sampai jam subuhan, silahkan. Saya jamin nanti begitu bangun kalau yang ya, kelamaan kan, nggak kuat itu sujud itu paling lama juga 5 menit, 3 menit lah ya. Kalau di atas 5 menit mumet. Kalau dulu pernah di pondok itu ada sholat tasbih, baca tasbih sebanyak 10, ada 15 kali, panjang. Wah, kalau nggak kuat memang marahi mumet ya. Maka kalau mau melepaskan emosi, sujudlah. Curahkan secara pelan-pelan, maka sujudnya lama. Ketika sholat sunnah, kalau perlu sampai air mata netes. Kira-kira jenengan sanggup, betul? Iya sanggup. Kalau pas lagi banyak masalah, sujud saya itu kadang nangis. Tapi kalau nggak ada masalah, pas happy aja, ya biasa aja bacaannya. Oh kalau gitu kamu harusnya banyak masalah. Kalau nggak banyak masalah, kamu sholatnya nggak tenanan. Selalu bikin masalah. Kalau ada masalah, baru sujudnya ya Allah, ini. Wah, pas butuh Allah, melas banget. Begitu dianugerahi kenikmatan, dia lupa. Bacaan sujudnya versi singkat. Subhan rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Tapi begitu ada masalah, dia bacanya yang panjang, malah double, malah triple, malah banyak-banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wah terus diulang-ulang terus. Kenapa? Karena butuh Allah. Nah, meskipun yang bagus itu, meskipun kita itu tidak banyak masalah, tapi kita harus sadar kita itu punya masalah. Yakni apa? Banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu menjadi masalah. Saat ini belum kelihatan. Kelak di akhirat, manakala dosa-dosa kita itu ditimbang lebih berat, itu akan menjadi masalah bagi kita. Ya, ini akan mendapatkan siksa. Sebelum itu terjadi, supaya itu tidak terjadi, maka sujudlah, lakukan sholat, mohonlah ampun selagi hidup di dunia. Di akhirat tidak ada dispensasi. Ya Allah, please balikin aku ke dunia, aku mau sedekah. Ora iso. Ya Allah, tolong sesaat aja saya mau sholat berjamaah, kembalikan ke dunia. Enggak bisa. Loh kok enggak bisa? Allah itu gimana sih?
Mas, dunianya sudah nggak ada, masa di akhirat balik lagi ke dunia? Nah, ini meskipun dikemas dalam bercandaan, tapi poinnya adalah kalau sudah nyesel di akhirat itu nggak bisa, nyesel di akhirat itu nggak bakal bisa balik lagi, karena alam dunia sudah puput, sudah nggak ada. Yang ada alam akhirat, yaitu hari yang kekal. Tinggal memanen apa yang kita tanam selama di dunia. Ikhtiar, maksimalkan ibadah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Itu kan Al-Qur'an diturunkan untuk obat. Di samping sholat kita juga baca Al-Qur'an. Kalau secara singkatnya ini, bagaimana supaya sholat itu menjadi alat untuk melepas emosi? Yang pertama, sholat membuat kita berhenti sejenak dari urusan dunia. Stop kegiatan dunia, pause dulu, sholat, segera lakukan sholat. Yang kedua, gerakan sholat secara alami bisa menenangkan sistem saraf. Nek sholatnya tenanan, nek sholatnya kumrungsung ya malah marahi keringetan, malah nggak menenangkan saraf, malah sarafnya malah riweuh ya. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini mungkin sarafnya akan protes, kowe iki sholat ataupun nambah beban aku ya. Jadi sholatnya kalau bahasa fikihnya adalah tumaninah, dibuat tenang. Lalu yang ketiga, sholat itu yang membaca Al-Fatihahnya, bacaan Al-Fatihah sendiri itu sebagai penyembuh. Ada pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yakini bahwa sholat yang kita lakukan adalah seperti sholat terakhir. Sholat terakhir. Jadi kalau ini sholat saya terakhir, setelah ini mungkin saya nggak, siapa tahu ini adalah sholat terakhir, maka dia akan muncul kehusuan. Kalau nggak merasa sholat terakhir, biasa-biasa aja ya, cengengesan, Allahu Akbar. Anak-anak itu anak kecil karena belum tahu ya. Anak kecil kan kalau sholat Allahu Akbar, saya kan suka di belakang gitu ya. Ya Allah, anak-anak kecil, tapi nggak apa-apa ya, dia udah mau ke masjid. Saya kira namanya juga anak-anak. Kecuali kalau bapak-bapak yang seperti itu, berarti masa kecil kurang bahagia. Ngeten, ada pertanyaan untuk minggu depan atau yang ini? Ini Pak, Pak. Pas sholat dari sujud terakhir kan punya masalah. Boleh enggak doanya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau tambahannya gitu? Sujudnya agak lama gitu loh. Nah, bagusnya itu tetap menggunakan apa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi bacaannya nggak menggunakan bahasa. Kalau sujudnya di luar sholat sambil doa sambil sujud, silahkan pakai bahasa selain Indonesia, bahasa selain Al-Quran. Pak Pur. Yang masalah sama Pak Yanto tadi bahasa daerah sudah. Oh iya. Minta contoh bacaan sujud terakhir dalam sholat sunnah. Banyak ya. Sebenarnya satu yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli saja itu sudah bisa bikin jenengan nangis. Allahumma gfirli, ampunilah aku. Sudah, itu aja udah bikin nangis itu. Jenengan mau punya kaya uang harta banyak, tapi kalau nggak diampuni dosanya, maka diprioritaskan minta ampun pas sujud. Nah, kalau ada yang menyampaikan kalau mau berdoa sambil sujud itu maksudnya agungkan Allah. Kita tuh pasrah kepada Allah. Lepaskan masalahnya itu, laporannya kepada Allah. Kalau mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sujudnya pas di luar sholat ya. Karena takutnya jenengan menambah-nambah bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau nggak terucapkan dalam hati misalnya gitu. Dalam hati aja gitu. Kan Allah bisudur ya, dalam hati. Sebaiknya baca, kalau dibacakan, dilapalkan itu seperti bacaan sujud. Banyak bacaan sujud itu ya. Itu udah habis kan? Dah. Saya kira itu ya.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.